Siap, Mas. Ya, silakan Pak Ilmi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Pak. Dan keberuntungan selalu menyertai kita bersama, Bapak Ibu. Amin, Allah. Ini maupun Kita besok semuanya pas dulu. waktu pelaksanaannya. Bapak Ibu, langsung saja saya izin share screen untuk materi pada malam hari ini, Bapak Ibu ya. Tadi malam saya sudah membahas teori belajar. Nah, ini adalah request dari para peserta, yaitu teori perkembangan. Kalau tadi malam teori belajar, kalau hari ini teori perkembangan peserta didik. Teori perkembangan peserta didik itu satu, kalau di kisi-kisi ya, ini saya sesuaikan dengan di kisi-kisi. Satu ada teori psikoanalitis. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Yang ketiga ada teori perilaku dan belajar sosial. Dan yang keempat teori etologis dan ekologis. Nah, sekarang teori psikoanalitis itu apa Bapak Ibu? Teori psikoanalitis ini adalah didasarkan pada perkembangan kepribadian. Ya, jadi psikoanalitis ini didasarkan pada perkembangan kepribadian. Nah, unsur-unsur penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah emosi, motivasi, serta faktor lainnya. Ini namanya psikoanalitis. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah teori kognitif. Yang pasti teori kognitif ini didasarkan pada kemampuan atau level kognitif peserta didik, ya. Boy, orang tak doyan pakai video ya. Yang ketiga yaitu teori perilaku dan belajar sosial. Nah, teori perilaku ini bisa juga disebut dengan behavior, artinya ada perubahan tingkah laku, ya. Teori belajar sosial itu menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi serta faktor kunci dalam perkembangan individu. Ya, ini teori perilaku dan belajar sosial, ya. Kemudian kalau etologi itu didasarkan pada biologis, ya, biologis terkait dengan evolusi. Nah, yang terakhir teori ekologis itu didasarkan individu itu berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya. Jadi ekologis itu individu berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke soal Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa memahami dengan benar penjelasan saya tadi ya. Baik, yang pertama silakan, ada yang membaca satu orang. Ya, silakan. Pak Puput, bisa membacakan Pak Puput? Ya, Bu. Nomor 1. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan, A. Teori psikoanalitis, B. Teori etologis, C. Teori perilaku dan belajar sosial, D. Teori ekologis, E. Teori kognitif. C. Teori perilaku dan C. kata kuncinya Teori perilaku. Iya. Teori perilaku itu kan sama dengan behavior. Behavior. Berikan Memberikan hadiah. Maka di sini yang tepat adalah C. C. Ya.
Yang tepat adalah C. Ada yang jawab lain selain C? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya, betul. Oke, baik. Sekarang yang nomor 2, silakan. Nomor 2. Bu Ida. Mana Bu Ida? Suaranya tadi ada. Ayo Bu Ida, jangan bertelur aja. Iya, Nah, tadi jalan nilainya jelek. Ya nggak apa-apa. silakan Bu nanti Ida juga- nomor 2. Belajar dulu. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antar siswa dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori A. Ekologis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori kognitif, D. Teori ekologis, D. Teori ekologis. Ekologis. Lingkungan. Siswa dengan lingkungan ekologi. Agar terjadi interaksi siswa dengan Lingkungannya. lingkungannya, maka dia termasuk teori Ekologis. Oke, lanjut yang nomor 3, silakan. Nomor 3. Pak Septiade Bakri. Silakan Pak. Guru haruslah mendesain lingkungan belajarnya sedemikian rupa untuk menempatkan siswa dalam beragam aktivitas, peran, dan setting. Menantang mereka untuk menjadikan pemimpin. Penulisan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan. A. Teori psikoanalitis. B. Teori etologis. C. Teori perilaku dan belajar sosial. D. Teori ekologis. E. Teori kognitif. Ekologis. Iya lagi Mbak Nih. Pak. Anu ngedrop HP nih iki posting. Yang mana Bapak Ibu, ayo? Apa? Kondangan patanggon. Untuk kami betul tente yang kayaknya orang tuh. menantang mereka untuk menjadi pemimpin. Ternyata ya bisa nih. Nah, Iki lagi jawab buka di ngetek tembe. yang mana yang mengarah ke A, Bapak Ibu? Yang mana yang mengarah ke A? Karena di situ Menempatkan siswa dalam beragam aktivitas. Aktivitas melihat peran dan kepribadian mereka. Mereka untuk pengetahuannya penulis, seniman, Menantang mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi mengarahkan siswa untuk memahami berbagai macam peran. Berarti secara tidak langsung anak itu harus bisa menjadi orang lain dan dirinya sendiri. Jadi secara psikologis harus bisa memahami perannya. Atau kuncinya Analitis itu berhubungan dengan emosi loh Bapak Ibu. Ya, emosi. Emosi, motivasi. Kira-kira yang mana ini? Menantang mereka untuk menjadi pemimpin. Yang apa? Kalau etologis kan berhubungan dengan biologi. Biologis. Ya. Kalau ekologis kan lingkungan. Ya. Hewan. Peran itu kan berhubungan dengan analitis. Ya. Berhubungan dengan emosi. Yang perilaku dan belajar sosial. Psikoanalitis ini kurang tepat Bapak Ibu kalau masuk ke psikoanalitis. Mengapa? Dari perilaku. Karena di sini guru haruslah mendesain lingkungan belajar sedemikian rupa menempatkan siswa dalam beragam aktivitas Bapak Ibu. Artinya dia itu ditempatkan di dalam lingkungan, begitu. Ya. Jadi dia kalau di lingkungan ini bisa jadi pemimpin, bisa jadi penulis, bisa jadi ilmuwan, bisa jadi di sini masuk teori ekologis.
Ekologi. Nah, masuk ke teori ekologis Bapak Ibu. Gimana? Masih ada yang bingung? Apakah ada izin Pak, apakah ada pengaruh ada kata lingkungan di atas? Karena adalah kata lingkungan gitu Pak. Jadi ke ekologis. Nah, maksudnya di sini kan gurunya itu mendesain lingkungan belajarnya itu bisa dimasuki oleh siswa begitu ya. Dari segala aktivitas. Artinya siswa itu dibawa ke lingkungan tersebut. Benar. Menjadi seorang pemimpin, penulis, ilmuwan, dan seniman. Begitu Bapak Ibu. Nanti suruh telepon pakai nomor yang banding udah terkirim. Jadi ini yang cocok adalah teori ekologis. Ya. Ada yang masih bingung di sini? Iya. Paham. Kalau psikoanalitis itu semacam apa ya istilahnya ya? Tingkat emosional, Pak, membawa ke memperhatikan emosional, emosi ada motivasi. siswa. Begitu loh Bapak Ibu. Memperhatikan Psikologi anak juga ya. Jadi Ada ketika motivasinya. Psikoanalitis ada motivasinya. Tanpa ada peran, ada setting sama aktivitas itu kan berhubungan dengan dan sudah saya temukan Bapak Ibu, ini ada di buku model-model pengajaran dan pembelajaran. Kebetulan saya Pada ngisa turu. Iya. Ini pas waktu S1 dulu saya buka-buka ternyata cocok. Di sini guru haruslah mendesain lingkungan belajarnya ini masuknya adalah ke teori ekologis Bapak Ibu. Bukan ke psikoanalitis. Mengapa? Karena dia di sini tidak cenderung ke psikologisnya, tapi cenderung membawa siswa itu ke lingkungan. Begitu. Ke lingkungan sehingga siswa itu bisa beraktivitas di lingkungannya itu menjadi seorang pemimpin, penulis, dicetak menjadi ilmuwan, seniman, dan lain-lain. Begitu. Ya Pak, bisa dipahami Pak. Oke ya, ini memang agak menipu ini ya, mirip-mirip dengan psikoanalitis ya. Iya. Mirip dengan psikoanalitis. Harus jeli Bapak Ibu ya. Baik, yang nomor 4 silakan. Ya, Pak Andriawan, silakan Pak Andriawan. Guru mendesain lingkungan ruang kelas yang dapat menghilangkan rasa stres dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyegarkan otaknya agar berfungsi dengan lebih baik. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan Psikoanalitis. Psikoanalitis, mendesain lingkungan, teori ekologis, teori perilaku dan belajar sosial, Ya ekologis D, lagi. teori ekologis, lagi ya. teori jawabannya adalah D, teori ekologis. Yang mana Bapak Ibu? Apa? Itu Pak, Psikoanalitis. menghilangkan Menghilangkan rasa stres. Menghilangkan rasa stres. Stres berarti Di situ psikoanalitis. Di situ yang ditekankan menghilangkan rasa stres. Emosi siswa. Menyegarkan otak. Antara ekologi dan Aduh, psikoanalitis. sabelit Ini berhubungan dengan biologis Bapak Ibu. Salah lagi. Salah. Lah, biologi. Ya Allah. Ini berhubungan dengan biologi. Salah lagi. Jadi guru itu, ya kan, dia itu ini otaknya anak ini kok nggak baik ya. Ini dilihat dari biologisnya Bapak Ibu. Sehingga diberi kesempatan siswanya itu untuk menyegarkan otaknya dulu. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Jadi masuk perkembangan ekologi. Salah maning, salah maning. Kurang segar ini otaknya, Pak. Berarti biologis itu dari semua. ini juga ya. Jadi Kira- kadang menipunya kan di sini ya, lingkungan ya. Enggak Pak, tak kira itu Malah kan psikoanalitis Pak. Kita Ekologis lihat ini. Pak. itu psikolog, psikoanalitis. Kata kuncinya ya, menyegarkan otak. Ya, di sini kan Kata kuncinya guru itu banyak ingin juga ya. menghilangkan stres dan memberi kesempatan siswa untuk menyegarkan otaknya. Jadi di sini sesuai dengan perkembangan apa? Sesuai dengan perkembangan biologis atau disebut dengan teori
Etologis. Kalau saya tadi Pak cenderung ke menghilangkan rasa stres sehingga saya milih psikis gitu. Iya, Ya, sama Bu. Rasa gitu. stres. Menyegarkan otak. Tidak. Ternyata salah. Nah, jadi etologis itu biasanya hubungannya dengan otak-otak itu Bapak Ibu ya. Oh, ya, etologis ya. otak-otak. Iya. Tinggal yang ini nih Pak, psikoanalitis. Kalau psikoanalitis Pak, Berhubungan dengan apa Pak? Psikoanalitis tadi berhubungan dengan emosi Bapak Ibu. Emosi. Ini nanti ada nih soalnya nih kali. Berhubungan dengan apa? Kejiwaan. Hubungannya dengan otak ini ya, menyegarkan otak ya. Jadi perkembangan biologis ya. Itu dengan otak ya. Iya, maka di sini yang Pak Ilmi, cocok Pak Ilmi. teori etologis. Kebanyakan kunci Pak, bingung mau masuk di mana. 3 Pak Ilmi. Jadi biologis itu termasuk berkaitan erat dengan gen. Jadi Halo, Bapak yang ya, baca. salah satu siapa Pak? Bapak siapa ini yang bertanya? Bapak Andriawan. Andriawan, ya. Gimana Pak? Pernah saya dengar ini kan teori etologis ini berkaitan dengan biologis dan gen atau keturunan katanya. Apa? Genetik. Ya turunan di keluarga. Berkaitan dengan gen. Ya karena Ya, berhubungan dengan itu tadi Pak, biologis dan evolusi kan ya. Evolusi. Evolusi. Jadi dia termasuk ke dalam teori ya. Memang sangat membingungkan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini tadi yang A tadi itu cenderung ke stimulus ya. Maka dia masuk ke teori perilaku ya, agar termotivasi. Kemudian yang nomor 2 ini adanya interaksi dengan lingkungan. Maka dia masuk ke ekologis. Yang ketiga ini juga interaksi dengan lingkungan ya. Di sini guru itu mendesain lingkungan belajarnya itu sedemikian rupa menempatkan siswa. Jadi siswa itu ditempatkan di lingkungan ya, sehingga siswa itu bisa menjadi seorang pemimpin begitu. Maka dia masuk ke ekologis. Ya. Kemudian yang nomor 4 ini menyegarkan otak. Ini berarti gurunya itu melihat dari sudut perkembangan biologisnya. Perkembangan biologisnya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, yang nomor 5, silakan. Yang nomor 5 Pak Wayan Sukarta. Silakan Pak Wayan. Guru membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa tugas-tugas 2 materi pelajaran sudah sesuai dengan level pengetahuan siswa yang sesuai dengan usia mereka pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan A, teori psikoanalitis, B, teori etologi, C, teori perilaku dan belajar Kognitif. sosial, teori ekologi, D, E, teori kognitif. Kognitif. Benar semua. Sesuai dengan perkembangan yang disesuaikan dengan usia mereka. Maka kalau seperti ini masuknya ke teori kognitif. Jelas kalau yang ini. Yang soal psikonatalis nggak ada Pak. Psikoanalitis ini saya nyari soalnya enggak ada ya. Berarti nggak akan keluar, amin. Berarti nggak keluar. Membingungkan. Yang sering keluar ya, Pak, ya? itu ekologi biasanya. Ekologi, etologis. Itu antara ekologi, etologis dengan pemberian hadiah itu semua. Mirip-mirip semua sebetulnya. Itu teori perilaku. Oke, baik. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi beda ya antara teori yang kemarin yang kita bahas itu teori belajar ya.
Ada behavior, ada kognitif, ada konstruktivisme, humanisme, genetik, itu teori belajar. Kalau yang malam ini teori perkembangan, ya. Teori perkembangan didasarkan pada kepribadian, namanya psikoanalitis. Didasarkan pada kemampuan kognitifnya, maka dinamakan dengan teori kognitif. Didasarkan pada perilakunya, maka dia termasuk teori perilaku. Didasarkan pada biologis, ya, perkembangan biologisnya, maka disebut dengan etologi. Kalau didasarkan dengan interaksi dia dengan lingkungannya, maka disebut dengan ekologi. Begitu, ya. Tingkatnya seperti itu, ya. Teori pembelajaran sama model pembelajaran sama, Pak? Kalau model pembelajaran beda lagi, ya. Model pembelajaran beda lagi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau yang ini namanya teori perkembangan. Yang tadi malam itu teori belajar. Ya. Ada metode, ada teori, model. Ya, itu beda, Bapak Ibu. Metode sama model itu beda, ya. Model, teori. Strategi. Model sama metode itu beda, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau model itu contohnya apa saja, Bapak Ibu? Strategi, Pak. Model, jigsaw, role play, Kooperatif. Kooperatif, langsung itu model itu, ya. Project based learning. Metode itu discovery, learning, PBL, PJBL, blended learning. Baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, ya, biar kita dapat ilmu yang banyak, ya, malam hari ini. Kita lanjutkan untuk ada yang request kemarin itu masih bingung penilaian sepertinya, ya. Apa? Atau ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kemarin itu ada request Indonesia. Penilaian itu, Pak. Ada banyak yang keluar penilaian di Dua-duanya. Yang ini loh, ini. Bahasa Indonesia ini, ya. Ini harus paham ini, Bapak Ibu. Yang sering itu ini. Tadi kok saya lihat banyak yang salah juga, ya. Berkaitan dengan soal itu loh. Bapak Ibu, deskripsi itu loh, deskriptif. Menggambarkan kan, Pak? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi ragam teks. Di sini ada jenis teks, itu ada teks faktual, ada teks cerita, ada teks tanggapan, dan ada teks normatif, ya. Jadi ini macam-macam teks. Teks faktual, ada teks cerita, ada teks tanggapan, dan ada teks normatif. Nah, teks faktual itu terbagi lagi, ya. Ada teks deskripsi, ada teks prosedur, ada teks tanggapan. Ya, deskripsi itu lebih condong kemana? Menggambarkan. Ya, prosedur itu condongnya kemana, Bapak Ibu? Langkah-langkah. Ya. Nah, kemudian kalau tanggapan itu berupa apa ini? Berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan lain sebagainya. Ada argumen. Iya. Lampu matiin sih. Nah, kita langsung ke soalnya tadi. Nah, ini. Kalau dijawab faktual, ya benar. Dijawab faktual benar, Bapak Ibu. Merupakan jenis teks faktual. Dijawab faktual benar. Dijawab teks deskripsi benar. Nah, karena apa? Karena teks faktual itu terdiri dari dua tadi, ya.
Bagian ada dari teks deskripsi dan ada teks prosedur. Itu bagian dari teks faktual. Maka di sini jawabannya apa? Apakah kita pilih C atau E? Kita pilih C, Pak. atau C. Kita pilih C. Mengapa kok kita pilih C? Kok tidak Karena faktual? menggambarkan suatu Nah, di sini mengarahnya adalah menggambarkan. Ya, jadi dia lebih spesifik. Maka kita jawabnya adalah teks deskripsi. Ya. Kalau faktual itu lebih umum, sementara di sini kata kuncinya adalah menggambarkan. Maka yang lebih cocok adalah teks deskripsi. Deskripsi. Lebih khusus. Ya, lebih khusus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada teks naratif. Teks naratif ini apa Bapak Ibu? Kira-kira teks naratif itu Menceritakan suatu peristiwa. Normatif. 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 Ya, normatif. Teks Norma-norma berarti. Kalau norma aturan. Sesuai norma atau peraturan. Berdasarkan norma atau peraturan. Maka normatif. Ya. Nilai-nilai. Oke, lanjut berikutnya. Yang tadi ini juga banyak yang salah juga, saya lihat. Mungkin yang enggak ikut angkatan 3 sepertinya yang salah jawab ya. Jadi ini jawabannya adalah yang di sini ditanyakan adalah kalimat majemuk. Ya. Maka kalimat majemuk di sini kita lihat konjungsinya di sini lalu ya. Ini majemuk. Kemudian Bapak Ibu, ini kemarin banyak yang jawabnya B. Harusnya keeratan ya Pak. Harusnya keeratan. Sudah saya cek di modul PPG-nya, itu jawabannya tepat adalah yang C. Keterkaitan. Nah, jadi paduan paragraf itu diartikan keeratan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya. Ini Bapak Ibu yang cocok, sedangkan yang B ini adalah jawaban yang salah ya. Itu kemarin di kisi-kisi yang itu kan kemarin yang pertama kan dijawab B ya. Setelah kita cek itu bukan B jawaban yang tepat ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Keeratan. Ini juga banyak yang salah. Yang salah ini sepertinya yang tidak mengikuti angkatan 3 ini sepertinya. Melihat kecuali. Nah, di situ kecuali kok, kecuali harmonisan. Nah, jadi kalimat efektif itu ya ada apa saja di sini? Ini yang pertama adalah ada kelengkapan, ada kesepadanan, kesatuan, kehematan, logis. Dan yang paling bawah adalah logis. Ya, ini namanya kalimat efektif. Kemarin ada yang minta request itu ya. Jadi kalimat efektif itu seperti itu. Oke, ada yang tanya Bapak Ibu nyampe sini kalimat efektif? Tidak, Pak. Ya, jelas ya. Iya Pak, ada tanya. Ya, silakan. Beda deskripsi dengan narasi itu yang lebih spesifiknya apa Pak? Waktu ya. Deskripsi Yang ini tadi, yang ini ya tadi ya. Narasi kalau nggak salah. Deskripsi itu menggambarkan. Kalau narasi itu menceritakan. Ada waktunya. Jadi kalau menceritakan itu ada tokohnya, ada waktunya, ada kejadiannya, itu namanya narasi. Kalau deskripsi itu menggambarkan di situ misal ya, misal pisang itu kulitnya warnanya apa, bentuknya bagaimana, itu namanya menggambarkan ya. Bedanya di situ. Iya Pak, iya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada
Coba dibaca saja ini. Satu orang ya, kita mengulang yang kemarin ya. Silakan satu orang. Ini kita Bu. Ya Pak. Nomor Iya, 5 ya, Pak. silakan Bu. Yuk. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Penggalan kalimat di atas mengandung makna ekspresif. Nah, jadi ada makna itu Bapak Ibu di sini ya, ada makna Raut konotatif, denotatif, ekspresif, asosiatif, plastis. Nah, ini ya keterangannya. Denotatif itu makna sebenarnya. Kemudian konotatif itu bukan makna sebenarnya. Ya, ekspresif itu membayangkan suasana. Kemudian sugestif itu mempengaruhi pembaca. Plastis itu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Nah, kira-kira di sini yang cocok yang mana Bapak Ibu? Ekspresif. Ekspresif. Bayangkan suasana wajah yang rautnya kecewa. Kalau konotatif sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Konotatif itu bermakna tidak sebenarnya, seperti bunga desa kan itu kan ya, kalau kita ngajarkan ke anak didik kita ya. Nah, bunga desa itu artinya orang yang cantik kan gitu ya. Nah. Kalau asosiatif, Pak. Kalau yang mana? Asosiatif. Asosiatif itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi makna itu di modul kita itu adanya ini. Ada makna denotatif, ada makna konotatif, ada makna ekspresif, ada makna sugestif dan plastis. Yang asosiatif ini tidak ada. Asosiatif ini adanya di matematika ya. Oh iya. Distributif, asosiatif itu ya. Asosiatif, itu ada ya. matematika. Ibu di sana jarak rumah Yang Induktif ini tuh mudah ya. Nah, ini kemarin salah ya. Salahnya apa? Ini kemarin saya jelaskan salahnya di mana. Ini kan dari kemarin itu diketik oleh Bu Dewi ya. Ini jadi satu. Paragrafnya jadi satu. Ternyata ini dua paragraf. 1, 2, 3 ini satu paragraf. 4, 5, 6 itu satu paragraf. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ya. Mengapa? Karena lazimnya tesis statement ini muncul di bagian akhir pendahuluan dari sebuah esai. Artinya dia di paragraf yang pertama, tapi yang terakhir ya, kalimat yang terakhir dari paragraf yang pertama. Maka yang cocok ya. Karena paragraf 1, 2, 3 paragraf 1 itu di kalimat 1, 2, dan 3, maka yang cocok adalah di kalimat yang ketiga. Jadi ini salah loh Bapak Ibu ya. Sekali lagi, memang seperti ini bahasa Indonesia. Kalau dijadikan satu kalimat ya akhirnya salah ya. Pada dijadikan satu paragraf seperti ini akhirnya salah. Padahal ini sebenarnya dua paragraf ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ketiga. Ya, yang ketiga yang benar. Tesis statement itu berarti pendapat penulis tersebut ya, Pak? Iya. Nah, ini aja Bapak Ibu pedomannya ya. Jadi tesis statement ini muncul di bagian akhir pendahuluan dari sebuah esai. Ya. Oke, lanjut berikutnya di sini kemarin menyajikan ya, ini sudah jelas kemarin, ini juga sudah jelas. Oke, jelas sekali. Jadi saya masuk. Elmi lihat tadi, yang tadi, mana? yang boneka tadi. Yang boneka, ya silakan Bu. Apa Bu kira-kira yang ditanyakan? Itu bukan jawabannya, semuanya jawabannya benar. Semua jawabannya benar. Karena bermain peran drama sederhana itu termasuk. Menyajikan kembali peristiwa di sini ya. Kegiatan pembelajaran yang tepat dilaksanakan untuk memenuhi KD tersebut adalah
Menyajikan kembali berarti kan bercerita, Bapak Ibu. Cerita. Keterampilan. Cocok ya. Ada kita latar cerita, Pak. Teks fiksinya Kalau itu kan semua menjadi- benar membaca cerita, masa menyajikan kembali membaca cerita ya. Nah, ya kan. Ini puisi, membaca puisi, masa itu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, bukan semua jawaban benar ya. Jadi yang lebih Disajikan tepat ya. adalah yang Disajikan B. langsung ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, lanjut ke penilaian ya. Terakhir ya ini ya, ke penilaian. Tadi ada itu loh, Pak. Penilaian agak bingung ini, Pak. Ya, bingung apa, Bu? Iya, Pak. Di penilaian katanya. Evaluasi itu loh, Pak. Kata Oh, evaluasi. Baik. Begini Bapak Ibu. Penilaian ya. Kan begini Bapak Ibu, penilaian itu yang kita nilai itu apa sih Bapak Ibu di siswa itu? Sikap. Kan ada 3 ranah kan yang kita nilai. Yang kita nilai itu ada 3 ranah. Ranah afektif, ada ranah psikomotor, ada ranah Kognitif. Masing-masing ini punya penilaian sendiri. Masa sikap kok dinilai dengan tes tulis itu bisa apa enggak kira-kira? Sikap dinilai dengan tes tulis. Tidak bisa. Tidak. Sikap itu ada 4 penilaian. Nah, oke, kita lihat sekarang. Jadi sudah paham ya di sini ya. Jadi yang kita nilai itu ada 3 ranah. Ranah sikap, ranah keterampilan, dan ranah pengetahuan. Masing-masing ranah ini punya cara penilaian sendiri begitu ya. Nah, kita coba lihat. Yang sikap itu dinilai dengan apa begitu kan ya? Observasi. Observasi. Sikap itu bisa dilihat dengan cara observasi. Observasi atau Pengamatan. pengamatan. Instrumennya namanya lembar observasi observasi. atau lembar pengamatan. Kuesioner itu? Ya, ada yang ditanyakan sampai sini silakan. Kalau kuesioner tuh, Pak? Kalau kuesioner loh, kuesioner kan pertanyaan ya. Iya. Masuknya sampai Berarti masuknya tes Tulis. tertulis Pengetahuan. ya. Pengetahuan. Kognitif. Oke. Ini untuk sikap dulu ya. Jadi pakai observasi. Jadi diamati. Oh, siswa itu berdoa dengan khusyuk. Oh, siswa itu tidak berdoa dengan khusyuk. Itu kan melalui pengamatan ya, sikap ya, pengamatan. Kemudian ada penilaian diri. Jadi dia menilai dirinya sendiri. Instrumennya namanya lembar penilaian diri, instrumennya ya. Instrumen itu jadi alatnya Bapak Ibu ya. Penilaiannya namanya penilaian diri, instrumennya kita pakai apa? Lembar penilaian diri. Nah, kemudian penilaian sikap yang selanjutnya yaitu penilaian antar peserta didik. Jadi menilai temannya. Ini misalkan Budi sama Anto. Nah, ini saling menilai begitu. Itu namanya penilaian antar peserta didik. Di sini saling menilai apa? Saling menilai sikapnya. Ya. Paham ya Bapak Ibu nyampe sini? Oke, betulan akan pesawat. Oke, paham ya. Kalau yang lainnya yang enggak berkepentingan. Siapa kodang lu malah mak. Oke, dimut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu bisa dinilai dengan apa? Dengan cara tes tertulis dan tes lisan. Kan begitu ya. Jadi tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis ini macam-macam. Ada yang berupa pilihan ganda, ada yang berupa isian, ada yang berupa jawaban singkat, ada yang berupa benar salah, ada yang menjodohkan, ada juga uraian. Ini tes tertulis ya Bapak Ibu. Untuk menilai apa tes tertulis itu? Untuk menilai pengetahuan.
Materi yang sudah kita ajarkan tadi kira-kira dikuasai apa enggak sama siswa, maka dilakukan tes tertulis kan begitu ya. Seperti itu. Atau kalau pengen tidak apa ya istilahnya berpikir tingkat tinggi terus tidak mencontek siswa itu, kelihatan dari dirinya sendiri, kemampuan itu diri siswa sendiri, maka bisa kita lakukan dengan tes tulisan. Jadi langsung satu persatu ditanya. Ya, materi yang sudah disampaikan tadi ditanyakan kepada siswa. Lewat apa? Lewat tes lisan. Ini namanya penilaian pengetahuan ya. Ranah pengetahuan itu bisa dinilai dengan tes tertulis dan tes lisan. Kemudian yang keterampilan ini bisa dinilai dengan apa? Namanya saja keterampilan ya. Maka penilaiannya menggunakan apa? Praktek atau kinerja. Kemudian keterampilan itu menggunakan produk. Kalau kinerja ini apa Bapak Ibu yang membedakan dengan produk itu? Kalau produk lebih ke hasil. Kalau hasil, kalau kinerja yang proses dinilai kerja. satu siswa itu Kalau sendiri. kinerja itu prosesnya ya. Kalau produk itu adalah wujud produknya itu. Kualitas sebuah produk yang dinilai itu ya. Kualitas dari hasil tadi itu ya. Kalau proyek itu gimana Bapak Ibu membedakan antara produk dengan proyek? Ada waktunya. Kalau proyek berlangsung dalam waktu yang lama. Ada selang waktu. Periode dan waktu. Ada rentang waktu, itu namanya proyek ya, penilaian proyek. Ini harus diselesaikan dalam 1 bulan, ini 2 minggu lah, itu berarti dia penilaiannya adalah proyek. Pak, maaf Pak, tanya Pak. Ya. Yang proyek ini cara kerjanya nilai atau hasil produknya itu yang dinilai Pak? Yang dinilai apanya ya Pak? Maaf Pak. Tiap langkah Dinilai ya tentunya Karyanya ya, sama Pak. Bapak Ibu, ranah keterampilannya yang dinilai, tapi di sini proyek itu yang dimaksud dia penyelesaiannya itu loh. Kita kan ngasih proyek sama siswa ya. Iya. Misalkan mencangkok kan begitu ya. Ini mencangkok kan tidak bisa dinilai 1 hari kan begitu ya. Berarti prosesnya Pak. Lah iya. Prosesnya juga dinilai. Iya, tapi dia ada rentang waktu yang membedakan. waktunya Dengan itu kinerja beda. tadi itu ada rentang waktu. Kalau kinerja tadi itu condong 1 hari selesai. Kalau yang ini ada rentang waktunya. Biasanya kalau produk sama proyek itu ya Pak. Misalnya kalau produk itu biasanya di mata pelajaran itu misalnya SPDP aja gitu. Tapi kalau proyek bisa gabungan ya Pak ya. Nah, ya betul tadi. Kalau produk itu misalkan kita suruh membuat apa anak itu misalkan ya, misalkan membuat gambar atau apa kan menghasilkan produk ya. Nah, produknya itu yang dinilai begitu. Nah, kalau proyek ini yang tadi seperti tadi mencangkok lah itu. Proyeknya itu yang dinilai begitu ya. Sampai rentang waktu berapa hari, berapa minggu kan begitu. Membuat alat pernapasan sederhana itu dari botol proyek. Nah, dari botol itu termasuk proyek. Proyek Bu, cari botolnya dulu. Nah, ya. Kalau misalnya dalam bahasa pelajaran bahasa Indonesia membuat dena sekolah atau dena kelas itu termasuk produk ya Pak ya? Kalau membuat dena kelas itu termasuk produk ya. Hari bisa jadi Itu kan juga termasuk ranah keterampilan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan semua ini ya ABCD ini masuk ke ranah keterampilan begitu. Ya, masuknya ke ranah keterampilan. Kemudian yang portofolio ini apa? Biasanya di soal itu biasanya itu kumpulan seluruh karya. Kumpulan karya. Nah itu instrumennya apa ya Pak? Rubrik biasanya Bu. Dena itu masuknya kemana? Coba kita lihat dulu. Apakah dia masuk ke kinerja, ataukah produk, ataukah proyek, ataukah portofolio?
Yang itu loh Pak, yang katanya Dena itu termasuk observasi atau demonstrasi itu loh Pak. Apa benar Pak? Dena demonstrasi. Iya, termasuk apa ya kemarin kok jawabnya demonstrasi Pak malahan Pak. Dena kok demonstrasi. Penilaian produk membuat Dena. Itu yang apa membuat Dena dengan skala yang benar, Pak. Pilihannya itu ada demonstrasi sama tes tulis. Demonstrasi itu metode, Bu. Iya, pakai metode apa gitu. Ya kan juga Demonstrasi itu metode ya. Kalau ini kan penilaian ini. Udah jauh, Bu. Saya itu, Pak. Iya. Jadi harus bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya, antara metode dengan penilaian ya. Iya, iya. Kalau penilaiannya kan produk, tapi maksud saya tuh kalau metodenya tuh memakai apa juga, Pak? Produk, penilaiannya kan produk, metodenya pakai apa? Iya, metodenya ya tentunya itu demonstrasi. Demonstrasi ya, benar ya. Maksudnya dia kan mendemokan kan, ya, mendemokan itu, kan begitu. Iya, tapi penilaiannya yang dinilai produknya ya. Iya, Pak. Iya. Tapi kadangkala itu yang boleh ini loh Bapak Ibu ya. Jadi dia itu menilai menghasilkan produk, tapi misal ini kan kita suruh membuat apa ya, peta konsep ya, misalkan ya. Peta konsep itu kan ya. Jadi disuruh merangkum, membuat peta konsep itu dari pelajaran yang sudah kita berikan ke siswa. Kemudian di situ disuruh untuk mempresentasikan, berarti kira-kira penilaian apa kira-kira? Kalau siswa itu disuruh mempresentasikan. Kinerja, Pak. Kinerja, Pak. Nah, kinerjanya. Jangan dinilai produknya kalau seperti itu. Begitu loh maksud saya ya. Jadi kadang-kala itu menjebak di situ. Menjebaknya loh, ini menghasilkan produk, berarti produk bukan. Karena yang diminta tadi kan dia diminta untuk mempresentasikan. Maka yang kita nilai apa? Yang kita nilai adalah presentasinya tadi. Menggunakan penilaian kinerja. Pak Ilmi. Kalau penugasan, Pak, penugasan pakai apa, Pak? Penilaian produk sama proyek apa contohnya, Pak? Produk sama proyek. Contohnya ya, contoh realnya misalnya produk. Kalau produk itu yang dinilai adalah barangnya, kualitas produknya, kualitas barangnya. Ya, kalau proyek itu mulai pertama sampai terakhir jadi dia bisa mencangkok, itu namanya proyek ya. Nah, kalau membuat botol membuat penapasan sederhana dari botol itu kan nggak perlu waktu, Pak, cuman istilah satu kali pertemuan itu dinilai juga hasilnya. Berarti kalau proyek itu semacam bisnis ya. Nah, begini Bapak Ibu, ketika kita itu sekali kita itu melakukan pembelajaran, kadangkala itu 3 sampai 4 penilaian yang kita nilai. Betul. Ya kan? Mulai dari awal berdoa kita menilai sikapnya, ya kan? Menilai kekompakan di itu sikapnya juga. Kemudian ketika presentasi itu keterampilan yang kita nilai. Kemudian kalau menghasilkan produk berarti produknya juga kita nilai. Ya. Maka Bapak Ibu harus jeli-jelinya untuk melihat kata kunci di soal itu begitu. Ya. Mengarahnya kemana begitu? Kalau dia mengarahnya ke presentasi berarti kinerja. Kalau mengarahnya di soal itu adalah ke produknya yang harus dinilai, maka penilaian produk kan begitu. Ya Pak, lanjut Ya, Pak. seperti itu. Pak Ilmi. Ya, gimana? Saya ada soal yang tadi Bu Dewi tanyakan. Ya, gimana Bu soalnya? Ada soal, tak bacakan ya Pak? Ya, silakan.
Dalam Dibacakan. RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat Dena dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tulisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, E. Demonstrasi. Kurang jelas, Bu. Oke. Membuat apa tadi, Bu? Membuat Dena dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, E. Demonstrasi. Demonstrasi kayaknya. Kita lihat dulu. Satu, kalau membuat ini sudah masuk ranah apa? Tampilan. Membuat ini masuk ranah keterampilan. Ranah keterampilan. Di situ membuat berarti ada produk yang dihasilkan. Adakah di situ penilaian produk di ABCD-nya? Tidak ada, Pak. Adanya. Adakah penilaian proses di ABCD-nya? Tidak ada. Kinerja? Tidak ada. Tidak ada. Adanya jurnal atau apa ya? Jurnal observasi. Kalau jurnal itu menilai sikap, Bapak Ibu. Iya. Iya. Adanya jurnal, bukan. Ya, jurnal menilai Demonstrasi sikap, juga berarti sikap. jurnal tidak, ya, tidak jurnal. Demonstrasi Terus apa juga. lagi? Tulis. Demonstrasi sikap juga. Demonstrasi tadi. Demonstrasi kinerja. Demonstrasi itu maksudnya di situ itu seperti gini loh, bukan demonstrasi ya sebenarnya ya. Itu presentasi mungkin ya. Tertulis. Ya, tadi ada kinerja kayaknya ya. Presentasi, maka dia condong ke situ saya, ke kinerja ya, yang dinilai ya. Kinerja. Tapi nggak ada kinerjanya, Kinerjanya nggak ada, Pak. Dari kemarin-kemarin belum ada. Lo lihat soal yang ada kinerjanya, yang ini adanya observasi sama demonstrasi. Observasi itu menilai sikap ya. Maka yang lebih condong adalah demonstrasi. Demonstrasi itu masuk ke kinerja. Demonstrasi sudah masuk ke Kisi-kisi kinerja. nomor 88, indikator membuat model sederhana organ pernapasan manusia dari botol bekas tidak dapat diukur dengan jurnal. Tidak dapat diukur. Ada jurnal. Ada. Ada berarti ya jurnal. Jurnal. Menilai sikap ya, catatan guru kan jurnal itu menilai sikap begitu. Ya. Yang tadi saya condong ke kinerja ya, yang Bu Ida tadi tanyakan itu saya condong ke kinerja. Di situ itu mempresentasikan atau mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan atau mempresentasikan itu masuk ke kinerja. Ya, mendemonstrasikan kinerja. Ya, maka masuknya ke situ ya. Jadi kadangkala itu tidak seperti ini Bapak Ibu di ABCD itu. Ini penilaian kinerja. Kalau proyek itu lebih ke proses membuatnya, Pak. Iya, betul sekali. Proses dan di situ ada rentang waktu begitu. Ya, ada rentang waktu. Sedangkan demonstrasi lebih ke kinerja. Demonstrasi tadi lebih cenderung ke kinerja. Mengapa? Karena dia kan mendemokan atau mempresentasikan kan. Iya, Pak. Ya kan. Nah, sementara kalau tadi kita jawab jurnal, jurnal itu untuk sikap. Ya kan? Maka lebih condong ke checklist, Pak. itu ya. Checklist, Pak. Kalau checklist itu kan biasanya sikap juga checklist itu kan ya. Misal ini anak ini semangat tidak semangat kan begitu di checklist gitu kan ya kan. Dia rajin tidak rajin checklist kan gitu ya.
Maka biasanya daftar checklist ya itu masuknya ke sikap juga. Kalau mau makan sama makan. Masih bingung Bapak Ibu penilaian? Saya Insya Allah enggak bingung Bapak Ibu. Begini ya, jadi yang kita nilai ada 3 ranah. Ranah sikap, ranah pengetahuan dan keterampilan. Nah, ranah sikap tadi itu pakai apa Bapak Ibu? Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Itu sikap. Kemudian yang pengetahuan? Tertulis dan tes lisan. Tes tertulis dan lisan. Tes tertulis itu macam-macam Bapak Ibu. Ada pilihan ganda, singkat, benar salah, dilihat KD-nya, Kalau KD-nya pengetahuan berarti ya tes tertulis kan begitu. Kalau KD-nya itu nanti di situ kok dia keterampilan, ya keterampilannya gitu kan begitu Bapak Ibu. Oh dia kok 4 titik berarti kan keterampilan ini ya. Nah, kalau 3 berarti pengetahuan kan begitu. Itu saja Bapak Ibu yang dipegang teguh ya. Jadi ini dideteksi dulu seperti ini ya. Ini soal ini saya menilai apa ya kira-kira? Dideteksi dulu, menilai sikapnya, menilai pengetahuannya, apa keterampilannya. Baru nanti kita pilih ke penilaiannya. Begitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi Pak Ilim biasanya ada kode 3 titik, tapi di situ KKO-nya menerapkan. Jadi kayak gimana ya? Kayak pusing gitu menentukan. 3 titik tapi menerapkan itu masih pengetahuan Bapak Ibu. Masih pengetahuan ya, tapi menerapkan. Iya, pengetahuan, masih pengetahuan ya. Kalau 4 itu kodenya 3 itu pengetahuan gitu Pak, walaupun menerapkan atau misalnya. iya, masih pengetahuan itu. Lihat KD-nya ya. KD-nya berarti ya Pak. KD pengetahuan itu kan ada juga yang membuat juga bisa kan? Iya, membuat bisa. Iya, C6. Jadi di situ itu yang dinilai nanti pengetahuan siswa dalam membuat begitu loh. Oh. Pengetahuan siswa dalam membuat begitu. Iya. Kalau ndak ada KD-nya 3 titik itu, nah itu baru bisa dipilih. Ini masuk keterampilan atau masuk pengetahuan begitu ya. Kalau yang sikap bagaimana Pak? Yang sikap masuk ke KI1 mungkin. Iya, kalau yang sikap itu Bapak Ibu, itu kita menilai sikap virtual. Belajar kelompok. Ketika dia berdoa itu bagaimana? Itu sikapnya yang dinilai ya. Maka butuh observasi itu. Observasi. Berarti tidak tercantum dalam KD biasanya itu Pak ya? Yang enggak lah. Afektif itu biasanya tercantum di itu Bapak Ibu ya. Yang 2 kan, ya kan? KI2 ya? Ya, 2 titik itu kan ya. Kalau 3 titik itu kan pengetahuan. Kalau 2 titik itu afektif ya. Iya. Mau tanya Pak. Ya, silakan. Sering ditemui dalam soal itu penilaian autentik holistik. Ada kata holistik itu maksudnya gimana Pak? Ya, otentik holistik itu artinya menyeluruh. Artinya dia itu menilai ranah afektif, ranah kognitif, ranah psikomotor. Jadi ketiganya itu dinilai. Itu namanya holistik, menyeluruh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menilai kan begitu kan? Ketika pembelajaran 1 hari itu yang dinilai apa saja? Ya, sikap.
dinilai, ketika prosesnya juga dinilai, pengetahuannya juga dinilai, keterampilannya juga dinilai, kan begitu Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu sudah melakukan penilaian otentik holistik. Ya, jadi tidak akan keluar dari 3 Bapak Ibu, penilaian itu tidak akan keluar dari 3 ini. Kalau tidak menilai sikap, ya menilai pengetahuan, menilai keterampilan, kan begitu. Misalkan ya, misalkan produknya, kualitas produknya yang kita nilai, maka dia penilaian produk. Gitu. Kalau prosesnya berarti kinerja. Seperti itu. Maka jeli-jelinya Bapak Ibu dulu dideteksi dulu. Saya ini mau menilai apa ya? Ini soal ini mengarahnya ke penilaian apa ya? Penilaian sikap atau pengetahuan ataukah keterampilan begitu. Baru nanti Bapak Ibu ke instrumennya kan begitu. Halo Pak Ilmi. Halo ya. Kalau proses tadi Pak lebih ke proyek apa penilaian? Iya betul. Bingung ini. Yang apa Bapak Ibu? Yang kinerja tadi Pak. Itu demonstrasi Pak. Kalau proyek itu lebih ke proses pembuatan. Ya iya, demonstrasi kan ke proses kinerja. Ya, ke kinerja. Sedangkan ke kinerja proses, betul. Iya. Sedangkan proses lebih ke proyek Pak. Proses pembuatan misalnya. Keduanya itu sama Bapak Ibu. Keduanya itu sama. Sama-sama menilai ranah keterampilan begitu keduanya ya. Sama-sama menilai ranah keterampilan. Tapi kebanyakan itu kalau seperti itu Bapak Ibu itu tidak di soal itu kalau sudah ada kinerja biasanya ya enggak ada proyek kadang di situ ya. Enggak ada proyek di situ. Oke. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kalau semakin bingung berarti Bapak Ibu butuh belajar lagi ya. Ya betul Pak, semakin bingung. Ya, jadi intinya seperti itu. Tidak akan keluar dari 3 ini. Kalau enggak menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Pilih dulu itu. Di soal ini saya ini disuruh nilai apa ya kira-kira kan begitu. Dipilih dulu. Nanti baru ke ABCD-nya Bapak Ibu. Kalau observasi gimana Pak? Soalnya gimana misalnya? Kalau observasi itu kan begini Bapak Ibu. Anak ini misalkan di situ ya. Kan ada lembar observasi kan. Anak ini ketika belajar dia sering mondar-mandir. Itu observasi itu ya. Di situ diobservasi kan begitu. Ini anak ini tidak bisa belajar kelompok dengan temannya, dia sering mengganggu. Lah itu diobservasi ya. Sikapnya Bapak Ibu yang diobservasi. Kalau jurnal Pak. Kalau jurnal itu catatan. Catatan guru selama apa ya istilahnya ya? Pembelajaran itu begitu, catatan. Dia efektif. KWM. Masih sama, jadi observasi dan tadi ya itu sama-sama menilai sikap juga ya. Observasi sama jurnal itu sama-sama menilai sikap juga. Kalau angket Pak? Kalau angket itu juga menilai sikap ya, angket itu ya. Angket itu menilai sikap ya. Makanya Bapak Ibu checklist juga sama menilai sikap juga ya, checklist sama menilai sikap. Makanya Bapak Ibu ketika membuat PTK, coba dilihat Bapak Ibu, ketika membuat PTK, Bapak Ibu kan ini saya ini penyakitnya ini, kemudian habis itu saya ini obatnya ini, maka instrumen yang dipakai apa? Alat penilaiannya itu apa? Kan begitu nanti. Ya. Penilaiannya ini apa? Kualitatif apa kuantitatif? Nah, kalau kualitatif biasanya pakai lembar pengamatan kan begitu. Mengamati selama proses begitu. Oh, siswa ini gimana? Ada perubahan apa enggak? Sikapnya itu selama belajar itu. Motivasinya gimana? Kan begitu. Itu namanya sikap ya. Nah, ini kita sering bingung itu karena kita
penilaiannya tidak holistik ya, jadi bingung ya. Ketika dihadapkan dengan soal itu bingung memilih penilaian begitu. Begitu Bapak Ibu ya. Skala penilaian itu apa Pak? Skala penilaian. Skala penilaian itu biasanya kan skala penilaian sikap ya. Maka dia menilai sikap. Menilai sikap juga dia. Berarti banyak sekali instrumennya untuk sikap. Iya, instrumennya banyak sekali. Tapi yang pasti Bapak Ibu, itu jelas beda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan jelas tes tertulis dan tes lisan, kan begitu saja ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang dinilai pengetahuan berarti kita menggunakan instrumennya apa? Bisa menggunakan pilihan ganda, bisa menggunakan menjodohkan, bisa menggunakan benar salah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pilih kita mau menilai ranah apa begitu. Afektif, kognitif, apa psikomotor kan begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu aja ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, dapat soal yang mudah. Amin, amin, ya. amin. Yang sudah dipelajari begitu. Terima Amin, amin, amin ya Allah. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat soal yang mudah. Amin, Dijauhkan bisa oleh menjawab. Tuhan Yang Maha Kuasa, soal-soal yang membingungkan. Amin, Pak. Amin. Itu aja Kasih Bapak doanya, Ibu. Pak. Diri ya, sudah menjadi setengah Bapak dan Ibu menjadi aman. pertemuan malam hari ini. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi atas materi untuk malam ini. Motivasinya juga ya. Terima kasih banyak sudah memotivasi. Mudah-mudahan kita diberikan bejo. Amin. Keberuntungan. Amin. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Untuk malam ini kita cukupkan. Silahkan yang mau melanjutkan malam mingguan. Di rumah aja, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu, iya. Saya sudah 5 watt. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, yang telah belajar bersama. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.